Apa kabar, Pak? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Ya, saya melihat sukacita sekali beliau orangnya diberkati Tuhan dan beliau begitu semangat di dalam memberitakan Injil. Ada banyak orang yang dari seberang yang dimenangkan, dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka yang hidup di dalam kegelapan telah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Pak Yosua, terima kasih Bapak bisa bergabung bersama dengan kami, dan pada kesempatan ini kesaksian Bapak sangat akan memberkati banyak orang yang akan membuat orang-orang yang hidup yang tidak mengenal Tuhan Yesus bisa tercerahkan lewat apa yang Bapak kita bincang-bincangkan pada saat ini. Nah, mungkin diawali dulu. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemberita Injil. Injil membakar jiwa ya. Ya, gimana tuh ceritanya, Baik, Pak? itu awalnya waktu saya dulu memang dari kecil ya. Dari kecil tuh saya dari usia 6 tahun, itu memang saya sudah dididik tentang agama Islam. Ya. Baik dalam segi sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Baik dari segi sholat sunat, sebab sholat yang wajib itu kan hukumnya wajib. Arti daripada wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, itu wajib. Dapat hukuman. Menurut Al-Quran. Tapi kalau yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak masalah. Seperti sholat sunat lainnya. Nah, itu sejak kecil memang sudah ditanamkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agamanya. Apalagi sebagai agama Islam. Ya, inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Dari usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah, lanjut lagi sanawiyah, lanjut lagi aliyah. Nah, ketika saya mondok di pesantren Al-Fiqoriyah, di situ saya belajar mengaji. Nah, sebentar Pak, itu muncul kebencian itu apa berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang mendidik Bapak, atau memang itu muncul di dalam hati secara sendirinya? Itu doktrin dari guru saya sendiri. Inna dinna indallahi Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah ya agama Islam. Nah, jadi yang dikatakan jihad fisabilillah diajarkan oleh guru ngaji saya supaya saya memerangi orang-orang kafir. Gitu. Jadi pada saat itu tahun 1999 saya berusaha mencari pendeta. Ya pertama ya pendeta yang di kampung halaman saya. Saya berusaha ingin mengislamkan mereka dengan dalil Al-Quran. Bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Di luar Islam itu nggak ada yang sempurna. Nah itu termasuk Depok Citayam, bahkan pendeta Buyung Ismail, ya pernah kesaksian di YouTube. Nah itu pendeta yang ingin saya islamkan dulu. Itu Bapak mau islamkan juga ya? Nah sekarang ketemu sama-sama jadi hamba Tuhan. Iya Pak Buyung Ismail ingin saya islamkan dulu, cuman dia nggak mempan. Bapak stres nggak? Ya sempat stres juga tuh saya ingin mengislamkan Pak Buyung Ismail itu kan dia kan ibadahnya di Depok, Depok lama, gerejanya kan masuk gang. Itu saya pura-pura ibadah. Nah di samping ibadah saya punya amalan supaya ini pendeta tunduk. Tapi kok nggak tunduk-tunduk gitu loh. Nah itu saya tuh itu ingin ngislamin pendeta. Ada beberapa pendeta yang ingin saya islamkan. Nah itu peristiwa awal mula pembakaran gereja. Terus kejadiannya bagaimana tuh Pak? Kejadian gini, kenapa saya bisa bakar gereja kan? Saya kan visi saya satu, ya ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Tidak ada boleh orang Kristen. Nah visi saya kan mengislamkan pendeta, nggak berhasil kan? Saya punya ide, bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Mungkin dengan ada pembakaran ini, orang Kristen akan sadar mau masuk Islam. Gitu. Ya 3 buah gereja, nggak tanggung-tanggung.
Pada saat itu gereja GPIB, Kampung Lio Depok. Terus gereja Citayam, Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja ini sering kali ngundang saya khotbah sekarang. Ya secara manusia kan, kayaknya saya berpikir, Tuhan kok aneh ya. Saya bakar gereja Pak Edi Tengkano, tapi Pak Edi Tengkano sering kali ngundang saya khotbah. Iya, ketika saya jadi hamba Tuhan. Dan ini yang ketiga di Bojonggede. Iya. Dalam satu hari itu 3 gereja. Satu hari? Iya. Waduh, luar biasa. Karena saya kan punya anak murid ya kan. Kita kerahkanlah anak murid saya, yuk kalau kamu mau jihad di jalan Allah, ayo saya bilang. Gimana cara kita bakar gereja? Supaya ada orang Kristen itu masuk Islam. Pertama pendeta. Sebab kalau pendetanya masuk Islam, saya kan berpikir, ya kan kalau satu orang masuk Islam, ya satu orang kan 70 pahala 70 bidadari. 70 bidadari? 72 apa 70? 70. Oh. 72 di bidadari. Satu orang saya Pak Yusuf masuk Islam, saya Islamin. Dan saya dapat pahala. Nah kalau anak buahnya Pak Yusuf satu gereja, berapa bidadari saya punya? Oh begitu ceritanya. Iya. Berapa bidadari saya layani coba? Bapak enggak merasa rugi nih sekarang, Bapak udah tinggalkan. Enggak merasa rugi, enggak Pak. Justru malah saya bangga meninggalkan Islam, ada keselamatan yang kekal. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau saya pikir ya, hadis ayat itu hanya angan-angan gitu loh. Masa kita bisa ngislamin orang Kristen, tahu-tahu dia masuk Islam, masa 72 bidadari? Nah kalau satu gereja 100 orang, berapa bidadari coba? Oh, bisa jamu, minum jamu terus. Ya kan? Karena nggak masuk akal gitu kan. Secara manusia tuh nggak masuk akal gitu loh, Pak. Makanya saya bersyukur menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat saya pribadi saat ini. Gitu loh. Haleluya, luar biasa sekali. Jadi 3 gereja dibakar, luar biasa. Karena tujuan saya ingin mengislamkan pendeta. Kenapa saya ingin bakar gereja? Saya berpikir, mungkin dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen ataupun pendeta datanglah menyerahkan diri masuk Islam. Oh, gitu. Itu saya tunggu loh, 1 minggu, 2 minggu, kok nggak ada yang datang ya? Akhirnya saya survei gereja yang saya bakar. Setiap saya survei gereja yang saya bakar, anehnya mereka nyanyi-nyanyi. Saya berpikir orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar mereka malah sukacita, malah nyanyi-nyanyi. Ya ternyata mungkin di balik pujian itu mereka berdoa kan? Ya, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah doa. Hasil doa gitu loh. Ya, hasil doa orang percaya gitu. Luar biasa. Terus bagaimana ceritanya Bapak? Mereka tidak masuk Islam malah mereka nyanyi-nyanyi. Ya, makanya saya pikir waktu saya survei gereja saya bakar, kok orang Kristen kok gereja dibakar kok sukacita, nggak ada sedih, malah nyanyi-nyanyi. Saya pikir ini orang Kristen kok pikiran kenapa sih, saya pikir pikirannya seperti itu kan. Orang Kristen kok gereja dibakar nyanyi-nyanyi. Kalau di Islam kan masjid dibakar aja udah demo kan. Jangan kan dibakar, kaca disambil satu aja di demo. Ini Kristen kok nyanyi-nyanyi, gereja dibakar malah sukacita, tepuk tangan. Orang Kristen maaf kata edan kali saya pikir. Itu pemikiran saya gitu loh. Ya tapi memang luar biasa, firman Tuhan berkata bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu kan. Amin. Ya, jadi saya tuh dipilih Tuhan melalui proses mimpi. Gitu loh. Proses mimpi. Karena saya kan nggak mudah bagi saya untuk menjadi orang Kristen. Karena saya maaf kata, saya kan terlahir dari keluarga Muslim. Ya bahkan ayah ibu seorang kiai ustazah dan bahkan paman saya seorang ustadz. Yang seharusnya saya menjadi penerus, generasi penerus. Memang saya pada saat itu ngajar di madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Sebagai guru madrasah honor. Ya, memang saya sudah dibilang kamu nanti kalau seandainya ini kamu teruskan madrasah ini, kamu teruskan pondok pesantren ini. Ya sebenarnya saya tuh maaf kata ya, amit-amit lah jadi orang Kristen. Ya memang karena panggilan Tuhan kan. Memang Tuhan kalau sudah panggil, kita tidak bisa sembunyi dimanapun juga. Walaupun sembunyi di lubang semut sekalipun, kalau Tuhan sudah panggil, nggak bisa gitu loh. Ya, maaf kata, saya tuh nggak bisa memudahkan membalikkan telapak tangan untuk jadi orang Kristen gitu loh. Karena proses gitu. Kalau bukan panggilan Tuhan saya nggak mungkin gitu loh.
Orang saya, maaf kata, ya sudah menyampaikan ceramah-ceramah di mana-mana. Jadi, ya mohon maaf lah, dulu waktu saya jadi ustadz, itu orang cium tangan saya bolak-balik, Pak. Begini. Tapi sekarang nggak ada yang bolak-balik. Dulu waktu jadi pendeta nggak ada paling, hai Pak Pendeta gitu. Dulu jadi ustadz cium tangan bolak-balik, sering pakai minyak wangi gitu loh. Bapak tidak merasa rugi, tidak dicium? Agak. Ya itulah Pak Pendeta. Jadi saya tuh melalui mimpi lah yang Tuhan berikan sama saya. Iya. Jadi ceritanya seperti apa itu Pak? Nah, saya gini Pak. Ini kan biasanya kan kalau sholat isya kan waktu panjang. Isya kan 4 rakaat. Nah, memang dalam Al-Quran sendiri katakan siapa orang yang tepat sholat waktu itu pahalanya luar biasa. Memang isya itu sholatnya panjang waktunya. Beda dengan sholat subuh ataupun maghrib, waktunya pendek. Maghrib kan pendek, subuh apalagi. Nah, kalau sholat subuh kan 2 rakaat ditambah doa kunut. Nah, akhirnya saya habis sholat isya. Nah, pada saat itu kan sebenarnya kan saya persiapan ngajar. Ngajar ngaji ya kan, persiapan buat besok lah ngajar di madrasah. Nah, pada saat itu kondisi tubuh saya kan nggak enak badan. Saya bilang sama santri saya, Ustadz mau tidur jangan ganggu Ustadz ya. Baik Pak Ustadz. Nah, ketika saya tidur itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mimpi ini. Mimpi. Nah, tapi ketika saya mimpi ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Sampai saya... Dalam mimpi itu Bapak dengar suaranya? Dengar suara cahaya-cahaya sinar menerangi tubuh saya. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sinar itu mengeluarkan suara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya terbangunkan dalam tidur saya kan. Saya merenung. Ya sudahlah, saya pikir itu mimpi biasa kan. Udahlah, saya sholat tahajud kan sunat. Saya bangun karena baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam sholat itu ya, yang harus dibaca ada surah Al-Fatihah pertama, nggak boleh surat lain. 7 ayat. Ya, surat Al-Fatihah saya baca dalam sholat. Nah, habis sholat tahajud langsung saya doa tidur. Nah, pas tidur pas jam 4, biasa musola subuh. Kita kan sholat subuh kan biasa jam 4. As-sholatu khairum minan naum. Itu kan panggilan sholat. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Udah, saya sholat subuh ingin jadi imam. Itu terngiang-ngiang telinga saya. Terngiang-ngiang. Terus kayak ada yang membisiki, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus terngiang terus. Akhirnya saya beranikan tanya kepada paman saya. Saya bilang, Paman, abdi mau tanya naon, atau kan bahasa Sunda. Tanya naon Yasin, begini Paman. Saya pernah dikasih mimpi, saya bilang. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, malah paman saya menyarankan untuk cari di Al-Quran. Ya, saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Saya ketemukan ayat itu. Tidak ditemukan. Ya, saya merasa bingung kan. Kemana saya mesti cari ayat ini, Pak? Mimpi ini, jawaban mimpi ini. Karena terlalu terngiang terus gitu loh. Akhirnya saya disarankan untuk pergi ke guru ngaji. Nah, sampai saya di rumah guru ngaji saya, malah saya dikasih mantra mandi air kembang. Udah kamu mandi air kembang aja katanya. Saya ceritakan semua mimpi saya ke guru ngaji saya. Udah kamu mandi air kembang, dikasih minyak orang mati. Minyak nyong-nyong. Kan saya berpikir matinya belum udah ngerasain minyaknya. Kan? Iya, saya merasa disiramin minyak 3 botol. Kata guru ngaji saya, ini mah ngimpi dari setan katanya. Yaudah habis dimandiin air kembang, dikasih baju putih gitu kan. Ya dikasih minum air putih, dijampe-jampe, nggak tahu lah apa itu dikumur-kumur dikasih ke saya gitu kan. Minum katanya. Udah minum, insya Allah kamu pulang. Calik kan pulang udah. Nah, ketika saya pulang,
baru melangkah dari depan rumah pintu guru ngaji saya, itu bukannya malah hilang, Pak. Malah terus menjadi-jadi. Suara itu nggak hilang-hilang. Saya kontak lagi. Dulu kan zamannya pager, tau pager ya? Pager tahu. Belum ada handphone. Yeah. Saya cari wartel kan, saya cari telepon, langsung saya pager. Loh, kumaha atuh Yasin? Kayak dijawab lagi kan sama guru ngaji saya. Oh ya, kebalik lagi. Saya bilang, Abah, kumaha ini? Abah juga nggak tahu. Cobalah kamu sholat istikhoro. Nah, arti sholat istikhoro kan artinya sholat meminta kan? Yeah. Minta petunjuk. Kajian Gusti Allah. Saya sholatlah istikhoro. Allahu Akbar. Kan sedekapnya seperti ini kan? Yeah. Saya baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terus baca surah Al-Fatihah. Nah, saya doa. Nah, saya tidur, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Mimpi yang kedua? Luar biasa. Terus Pak? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil dia membawa domba dan tongkat, dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Duh, saya kan kaget. Yeah. Saya terbangun dari tidur saya kan. Ya Allah, kok pikul salib? Saya kan nggak ngerti apa itu pikul salib kan. Karena saya nggak ngerti lah. Udahlah, saya anggap itu mimpi lah ya kan. Saya nggak pikir-pikir lagi lah. Udah, saya biasa ngajar di madrasah, saya biasa mimpin sholat dan sebagainya. Tapi memang Tuhan itu memang luar biasa ya. Iya. Amin. Wah, karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini mimpi ini terjawab dua-duanya Pak Yusuf. Terjawab dua-dua? Dua-duanya terjawab. Nah, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya kan pakai baju gomis ya, baju kayak Habib Rizik itu. Ini pakai udeng-udeng di sini, ya kan? Saya maaf kata, dulu waktu saya jadi guru agama Islam, maaf kata, nggak pernah pakai sikat gigi. Kenapa? Haram. Pakai siwak gitu. Gitu. Kayu. Haram. Kenapa? Saking fanatiknya saya. Jadi pakai kayu begini gitu, kayak siwak. Nggak pernah saya pakai odol, baru sekarang ini pakai odol sudah. Iya, haram bener. Itu dikatakan haram itu berdasarkan doktrin apa? Bapak baca buku. Emang dalam pengajaran guru saya bilang ya, semua buatan orang kafir itu kan haram. Oh, buatan orang kafir. Nah, saya pikir kan odol itu kan punyanya orang Nasrani. Iya. Pabriknya, karena kan ada bacaan Cina. Kalau zaman dulu kan, kalau ada odol kan produksi ini kan, nama apa? PT ini kan. PT. Gitu. Nah, ngapain saya pakai sikat gigi apa odol buatan orang kafir? Dia pakai siwak. Siwak itu kayu dari Arab gitu kan, begini. Karena itu sunnah. Sunnah. Makanya di Islam itu pakai wangi-wangian itu sunnah. Sunnah. Makanya pakai minyak mistik apa sunnah gitu loh. Kalau kita kan nggak pakai minyak mistik, pakai minyak urapan kan? Iya. Haleluya. Luar biasa. Terus apa? Pak? Saya diundang lah untuk menyampaikan ceramah agama Islam kan. Saya bilang sama santri saya, antar Ustadz, kemana Pak Ustadz? Ceramah. Wah udah, yang bawa mobil pribadi itu santri saya. Santri yang nyetir. Ya, santri saya dulu, saya ingat banget saya punya mobil Suzuki Katana. Udah berangkatlah saya. Nah, memang Tuhan izinkan ya, waktu saya berangkat ceramah itu, maaf kata, saya ini pengen buang hajat gitu loh. Pengen buang hajat besar, saya tanya sama santri saya, turun sebentar. Itu setelah di jalan baru pengen buang hajat apa masih? Udah mau nyampe. Oh, sudah mau nyampe untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Dulu teman akrab saya tuh Pak Anton Medan. Oh, Anton Medan. Nah, yang sekarang sudah meninggal, dia kan tinggal di Mangga Besar. Iya, tahu Pak. Itu akrab sekali rumah saya dulu. Tapi dia tahu kalau saya jadi pendeta. Oh, tahu. Tahu dia. Makanya waktu dia sebelum almarhum dia bilang, "Hei, murtad." Ya, alhamdulillah saya bilang kan. Itu juga murtad saya bilang. Ya. Itu akrab sekali karena sudah meninggal dia kan mantan preman. Iya, tahu. Akhirnya apa? Hampir sampai tempat yang saya tuju, ya kan? Ini maaf kata pengen buang hajat. Terus saya bilang sama santri saya, berhenti ini mobil. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Baik Pak Ustadz. Nah santri saya turun, ya, itu di rumah penduduk itu maaf kata nggak ada WC. Yang ada jamban.
Jamban itu kan, ya maaf kata empang, yang kalau orang buang hajat kan ya kayak di telepon umum lah gitu kan. Itu maaf kata, itu mesti dibuka semua. Loh, saya bilang, saya pakai baju gomis, saya bilang. Kalau saya dibuka semua kayak Tarsan dong nantinya, saya bilang. Ya kan masa Tarsan pakai udeng-udeng, saya bilang. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya udah, saya turun sengaja kan. Itu anehnya, ada rumah mewah itu dilewatin sama santri saya. Saya sini, kadi ayah sini. Ayah naon tuh Ustaz, itu ada rumah nubager, saya bilang. Rumah nubager kan sih bagus. Masa kamu lewatin? Nah, akhirnya apa? Saya sampailah di depan rumah yang mewah itu, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum, dalam Islam itu kan nggak boleh. Kalau sudah 3 kali kita ngucapin Assalamualaikum, berarti yang punya rumah nggak ada, harus ditinggalkan kan? Nah, kemungkinan orang Nasrani. Nah, akhirnya pas saya insaknya udah mulai, saya gedor. Yang punya rumah keluar. Seorang ibu, ada apa Pak gedor di rumah saya? Langsung saya jelaskan, Bu, saya mohon maaf, saya bilang. Saya ini Ustadz yang ingin menyampaikan ceramah agama Islam di kampung ini. Cuman mohon maaf, saya ini kebelet pengen buang hajat. Kira-kira Ibu ada WC gak? Oh ada Pak, masuk aja Pak. Nah ketika saya mau buka sepatu, yang punya rumah bilang gini, Pak, maaf jangan buka sepatu, rumah kami bukannya masjid. Ya udahlah, saya nggak berpikir yang aneh-aneh kan. Udahlah saya buang hajat, selesai saya buang hajat, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, Ibu mana? Oh Ibu di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Saya masuklah ke ruangan tengah. Nah ketika saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Nah sebelum ucapan kalimat terima kasih keluar dari lidah bibir saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kan gambar yang ada dalam mimpi saya. Kenapa adanya di rumah ini? Langsung saya, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh silakan Pak, mau tanya apa? Ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini foto saudara ibu? Yang punya bilang, Pak maaf ini bukan saudara saya. Ya tapi siapa? Ini Tuhan saya Pak. Tuhan Yesus. Aduh. Kalau tahu itu gitu Bu orang Kristen ya Bu? Iya. Kalau tahu ibu orang Kristen Bu, saya bilang saya nggak jadi buang hajat. Langsung ibu itu rangkul saya, Pak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Terus saya pikir pakai apanya Tuhan? Udahlah saya nggak berpikir kan. Saya pulang. Saya kontak Pak Anton Medan, dulu kan orang yang pakai handphone kan orang-orang tertentu. Dulu zamannya Motorola yang gede. Kalau nyambit anjing, benjol itu anjing. Ya kan? Itu Motorola yang gede itu, zaman dulu ya. Nokia pisang juga itu. Saya pakai itu keren itu zaman dulu. Kalau sekarang kan semua tukang beca aja pakai handphone Android. Zaman dulu orang yang pakai handphone orang tertentu. Ya udah saya kontak Pak Anton, saya nggak jadi ceramah. Saya bilang, loh kenapa Pak Ustaz? Saya nggak ceramah, saya mau pulang. Sepanjang perjalanan itu ya saya berpikir apa iya yang ada dalam mimpi saya itu Tuhannya orang Kristen, amin saya jadi orang Kristen, saya bilang Masya Allah saya nggak mau jadi orang Kristen. Langsung sampai rumah saya sholat, ya Allah saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang amin saya bilang saya nggak mau, saya bilang Kristen itu masuk neraka, saya bilang saya nggak mau ya Allah. Tapi apa yang terjadi ya 1 bulan kemudian ya, habis sholat subuh ya, itu saya ada kerinduan ke gereja. Ada kerinduan pengen ke gereja. Saya juga bingung. Saya udah buka Al-Quran. Padahal saya habis mimpin sholat subuh dengan santri-santri saya, kok ada kerinduan menggebu-gebu. Akhirnya Pak, saya sembunyi ke gereja. Saya cari gereja. Pertama kali saya datang gereja yang saya bakar. Itu di Citayam. Saya duduk di belakang masih pakai sarung, pakai peci. Saya duduk di belakang. Nah ketika saya duduk di belakang ada lagu yang pertama kali saya dengar apa? Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu lagu pertama kali saya kenal Tuhan. Nah habis lagu itu dinyanyikan, itu pendeta kan naik ke mimbar. Nah pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri baca bersama-sama. Apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, haleluya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, saya kan kaget, Masya Allah. Ini pendeta nggak salah baca Alkitab, saya bilang. Kan saya makin emosi kan.
Selesai pendeta khotbah, dia menjelaskan tentang kebenaran dan keselamatan, dia undang. Saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja, maju ke depan. Kurang ajar. Ya terpaksa saya maju, karena saya merasa diri saya pertama. Dan aneh lagi, didorong sama ibu-ibu. Ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Ya saya majulah, ketika saya maju, saya kan suruh berlutut kan. Lemah ini pendeta kurang ajar, saya bilang. Ustaz suruh berlutut, ya saya berlutut kan. Nah ketika saya berlutut, itu pendeta ya berkata, mari kita berdoa buat anak Tuhan pertama kali ke gereja. Itu jemaat pada maju semua. Mendoakan. Nah ketika didoakan, pendeta menyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Makanya saya dengar lagu itu, saya agak sedih. Karena itu lagu pertama saya kenal Tuhan. Nah ketika lagu itu dinyanyikan ya, saya teringat membakar gereja. Terbayang memori saya membakar gereja. Terbayang memori saya ingin mengislamkan pendeta. Saya lagu dinyanyikan, pendeta peluk saya. Dek, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. Berapa kalimat Tuhan pakai? Ibu yang di rumah tadi sama Pak Pendeta, tiba-tiba ada omah-omah datang. Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Berapa kali? 3 orang ngucapin hal yang sama. Haleluya. Dan akhirnya apa? Udahlah, saya pendeta salaman, saya kan mau kabur nggak bisa kan? Kan cuma 1 pintu kan? Waduh, saya bilang gimana nih? Udah, pendeta air selesai khotbah, pendeta salaman, dari mana? Saya bilang saya Ustadz Muhammad Yasin. Wah, dia kan kaget. Wah, ini orang yang bakar gereja gua katanya. Ya, saya sudah berpikir, udahlah saya datang ke polisi paling ini kan. Ya, tapi memang anak Tuhan tuh punya kasih ya. Sesuai dengan firman Tuhan, kejahatan tidak boleh dibahas dengan kejahatan kan? Amin. Dibahas dengan kebaikan. Amin. Pendeta itu salaman sama saya. Tuhan berkati kamu, tunggu sebentar katanya. Saya ada berkat buat kamu. Wah, saya pikir orang Kristen baik sekali ya. Baru datang ke gereja aja dikasih berkat. Haleluya. Ya kan? Ternyata betul, itu pendeta keluar kamar, dia bawa kantong plastik. Dek, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi kalau kamu ke gereja jangan pakai sarung, katanya. Kurang ajar, saya pikir. Dipikir Ustadz nggak bisa beli celana panjang. Karena memang betul, saya waktu jadi Ustadz pakai celana segini digantung. Segini, kayak kekurangan bahan. Dan saya pelihara jenggot, satu jenggot itu satu jenggot satu malaikat. Sunnah itu jenggot itu. Oh gitu. Saya pelihara jenggot dulu sampai segini. Tapi sekarang puji Tuhan saya cukur. Kenapa? Saya nggak mau kalah dengan Tuhan Yesus. Sudah kasihan kalau saya jenggotan kan. Bisa kalah nanti Tuhan Yesus sama saya. Bapak tidak menyesal tidak ada malaikat karena jenggot sudah hilang? Saya percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Haleluya. Ya, sekarang puji Tuhan ya, saya tinggal di daerah Bawen ini, ya ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Saya punya mertua juga Muslim, ya, keluarga kami juga Muslim, dan inilah pastori kami dan sebelah kami juga ada musola. Sebelah pastori juga ada musola. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana ceritanya? Lanjut dulu Pak. Itu Bapak lihat itu pendeta mendoakan, terus bagaimana Bapak respon selanjutnya sampai memutuskan untuk jadi? Awalnya sih nggak memutuskan, nggak. Cuman saya kan yang namanya guru agama Islam kan, pertama kali ke gereja, itu saya cuci kaki saya tanah 7 kali. Air 7 kali. Tanahnya bukan tanah sembarangan, tapi tanah yang ada di dalam. Dicuci. Nah, artinya taubat nasuha. Berbicara tentang taubat nasuha, artinya taubat yang tidak akan pernah dilakukan lagi. Ya tapi memang seperti itu ya. Ada lagi kerinduan minggu besok kita datang lagi ke gereja saya. Padahal sudah cuci kaki 7 kali. Sudah. Saya bilang kok apa-apaan ini ya. Awalnya saya menolak kan. Yaudah tapi saya tetap di minggu keempat saya datang ke gereja. Sampai 4 kali berturut-turut. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana pasti baunya akan kecium juga. Amin. Saya ketahuan ke gereja. Ketahuan ya. Terjadilah persidangan. Siapa yang pertama tahu Bapak ikut ke gereja? Santri. Oh santri. Santri saya tahu bahwa saya itu ke gereja. Saya kan kalau ke gereja maaf kata, dari rumah pakai sarung, itu saya kasih di tanah yang dikasih pendeta saya pakai. Dulu pohon pisang, pohon singkong kan tinggi-tinggi zaman dulu kan. Itu saya ganti di pohon singkong. Gitu, saya taruh lagi. Nah santri saya tahu, gitu loh, saya ke gereja.
Nah, ketika saya masuk ke pohon singkong, kok sarung saya nggak ada gitu loh. Saya pengen ngambil, gitu loh. Saya kan bingung kan, saya pengen ngambil sarung saya gitu kan. Setahu saya ada di sini, saya punya sarung kan, biasanya taruh di situ kan. Habis dari gereja saya pakai sarung lagi gitu kan. Terus saya pengen ngambil sarung saya bilang. Gak tahu santri saya yang ngambil. Dia ngadu kepada paman saya, dia ngadu kepada seluruh keluarga saya disidang. Pada saat itu, saya disuruh ngucapin dua kalimat syahadat. Dia bilang, kamu sudah kafir katanya. Kamu sudah melangkah masuk ke tempat ibadahnya orang kafir. Dan kamu sudah ikut ibadah. Sekarang ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi nggak bisa. Disuruh ngucapin dua kalimat ini rasanya berat. Nggak bisa. Asyhadu berhenti lagi. Berhenti lagi. Dan yang terakhir itu kata Yesus yang keluar. Nggak bisa keluar apa? Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa keluar? Nggak bisa. Aneh saya juga. Yang keluar hanya kata Yesus. Nah, kena tampar. Apa kamu bilang? Yesus. Tampar lagi. Dan mati saya, salah apa saya bilang? Nebut nama Yesus kena tampar. Nebut nama Yesus kena tampar. Jadi suruh ngucapin dua kalimat syahadat nggak bisa. Yang saya keluar hanya Yesus klepak gitu loh. Mati kok kenapa? Udahlah. Saya bilang udah. Sekarang kau masuk kamar mandi. Saya dimasukin kamar mandi, dikunci. Itu kamar mandinya, maaf kata, jauh daripada tempat pondok. Itu kamar mandi di atasnya pemakaman. Itu saya dimatiin lampunya, dikunci. Waduh, nggak ada istilahnya. Tengah malam saya lapar pada saat itu ya, waktu saya dikuncikan di kamar mandi, lapar saya tengah malam. Saya cuma bilang gini, Tuhannya orang Kristen, kalau memang kau benar-benar Tuhan, saya bilang, bukakan kamar mandi ini. Tapi itu gembok terbuka sendiri. Terbuka sendiri, akhirnya apa? Saya cari makan di dapur. Santri-santri saya yang jaga tuh tertidur gitu. Saya makan dengan lahap, tapi saya nggak berpikir untuk kabur gitu. Saya masuk lagi kamar mandi, udah saya masuk kamar mandi, saya pikir emang sudah terkunci kan, sudah terbuka kuncinya. Paman saya lihat, udah, kayaknya saya aneh kok. Tadi malam kok bisa saya keluar, tapi kok pagi-pagi dibuka gembok gitu kan. Itu saya cuma bilang, Tuhannya orang Kristen, kalau engkau benar-benar Tuhan, buktikan. Saya bilang. Akhirnya terjadilah saya di situ penyiksaan, ya, disiksa, ya, seperti ini, diikat seperti ini, karena nggak bisa ngucapin dua kalimat saya yang kedua kalinya, dan ini bekas siksaannya. Cambukan daripada keluarga saya. Nah ini dia, maaf kata ya, saya ini punya gigi 2 itu palsu, kasih tonjok, maaf saya buka ya. Palsu. Karena disisa oleh keluarga saya. Ditonjok sampai saya punya gigi rontok. Saya diusir menjadi seorang gelandangan. Sampai tidur di keemperan. Saksi hidup Stasiun Gondang Dia dan Cikini. Saksi hidup saya. Itu. Nah, dan saksi hidup saya itu Dr. Suradi. Yang nampung anak-anak jalanan, makan. Saya di situ makan bersama dengan pemulung. Pada saat itu, padahal ya seorang ustadz, itulah pikul salib, ya siap menderita. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Nah pada saat itu banyak gereja yang nolak saya, karena kan dulu pembakaran gereja kan, nolak, nggak ada yang mau terima saya. Tuhan, saya bilang, saya mencari wajah Tuhan, tapi puji Tuhan ya, Tuhan pertemukan saya, ya, dengan seorang ibu, ya sekarang beliau sudah meninggal, ya almarhum daripada kakak pendeta Seserombot, yang di Romangun, ya beliau yang mendidik saya, menyekolahkan saya sampai sekolah jadi hamba Tuhan, ya, dan puji Tuhan sampai saat ini, ya. Haleluya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi saya menghimbau jangan tinggalkan Yesus lah. Amin. Ya, itu satu kisah yang luar biasa yang dialami oleh Bapak Yasin, bagaimana perjalanan yang sepertinya irasional, sesuatu yang bertolak belakang dengan logika kita, karena beliau ini bukan hanya dari orang yang beragama, tapi dia adalah pendidik orang di dalam agama. Dia adalah seorang tokoh yang benar-benar berjuang, bekerja keras untuk apa yang dia imani sebelumnya. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa tidak mudah, bahkan tidak mungkin manusia bisa mempercayai Tuhan Yesus dengan kondisi seperti itu.
dengan latar belakang yang begitu ketat, begitu kuat, tidak mungkin, ya. Tapi itulah kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Di jamah Tuhan, Tuhan memberikan mimpi, memberikan pernyataan, kejadian-kejadian yang supranatural terjadi seperti numpang ke toilet, dan itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan seorang Muhammad Yasin pada waktu itu. Dan sampai saat ini begitu luar biasa tangan Tuhan menyertai beliau. Dan sekalipun beliau mengalami aniaya, ya, mengalami tekanan, tetap beliau tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, Pak Yasin, Bapak bisa cerita kepada kami, selama Bapak sudah mengambil keputusan, apalagi Bapak sudah sekolah hamba Tuhan, sekolah pelayanan, kira-kira tantangan apa yang terjadi di dalam hidup Bapak? Bapak bisa ceritakan mungkin dari kaum yang seiman dengan Bapak dulu, seperti apa tuh Pak? Awalnya begini Pak Yusuf, ya dulu memang pertama kali saya jadi hamba Tuhan banyak tantangan. Iya. Apalagi waktu saya pertama kali masuk YouTube, itu ada seorang yang telepon saya. Iya, iya. Memang kalau saya kan di YouTube saya taruh nomor WA, ya kan. Telepon saya pikir anak Tuhan. Iya. Dia bilang, kamu mau uang? Saya bilang, dia pertama nanya nomor rekening kan. Biasanya kalau ada orang nanya nomor rekening kan langsung saya kasih kan, ini enggak gitu loh. Mana nomor rekening kamu? Saya bilang, maaf, saya bilang, Anda siapa? Hari ini saya transfer kamu 100 juta asalkan kau tinggalkan Yesus. Saya bilang, maaf, saya bilang. Saya lebih baik hidup susah dibanding saya hidup kaya tapi tidak ada keselamatan. Ya puji Tuhan, saya tantangan banyak. Dalam pelayanan pun begitu, dari seiman yang tidak mendukung saya punya pelayanan. Program pelayanan saya kan pelayanan ke garis keras. Gitu kan, ke garis keras, tapi memang dalam pelayanan itu kita harus memang ikut Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Harus terus berjalan bersama Yesus. Amin. Tantangan banyak memang Pak. Tantangan dari keluarga, dari mertua juga ada. Tapi tetap saya berjalan. Sampai saat ini Tuhan berkati saya, bisa memberkati orang-orang lain. Itu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Iya. Dalam perjalanan Bapak mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, pernah nggak sampai mengalami aniaya fisik? Kalau aniaya fisik belum pernah. Tapi kalau kejadian waktu saya penginjilan ke pondok pesantren, dulu saya pakai mobil Zebra tahun 90. Ya, kami pulang, kan yang nyetir kan saya. Ada beberapa teman-teman ikut, ya kan? Itu sempat dijegat. Dijegat, ada yang bawa golok, ada yang bawa bambu. Nah, saya pikir begini, kalau memang kita harus mati hari ini, ya puji Tuhan kita mati. Karena firman Tuhan, hidup dan mati di tangan Tuhan kan? Amin. Ya sudahlah, kita siap mati, saya bilang. Cuma saya bilang sama teman-teman saya, ayo kita berdoa. Kita berdoa, percaya. Karena kan di tengah hutan itu kan, ada berapa motor, 6 motor lah yang menghadang kami pulang dari pondok pesantren, pelayanan. Kita berdoa, saya bilang. Kita percaya Yesus itu Allah yang hidup, saya bilang. Amin. Dia pasti menolong kita dalam keadaan apapun, saya bilang. Haleluya. Nah, ketika selesai berdoa, tuh kaca mobil terus digedorkan. Saya buka jendela mobil. Pelan-pelan saya buka, kan masih manual kan, masih putar, saya buka. Nah, ketika saya buka, berapa menit itu ambulan lewat. Ambulan lewat, dipikir polisi yang lewat. Semua yang pakai motornya, jika saya kabur semua. Berarti puji Tuhan, ambulan lewat, mereka takut, saya bilang kan. Saya pikir polisi yang lewat kan. Ya sudahlah, akhirnya saya sampai di kota, saya ngucap syukur sama Tuhan. Sampai saat ini pun masih banyak tantangan saya pelayanan. Bahkan disuruh menghentikan. Hentikan, kalau kamu pengen selamat, hentikan pelayananmu. Saya bilang, saya tidak akan pernah menghentikan pelayanan saya selama saya masih hidup. Haleluya. Ya, saya kan pelayanan di garis keras. Kaum muslim, ya. Apalagi tanggal 26 besok Natal Islam dan Kristen. Itu suruh hentikan saya punya pelayanan. Saya bilang, saya tidak akan pernah menghentikan kabar kebenaran, kabar keselamatan, walaupun nyawa taruhannya, saya bilang. Haleluya. Saya bilang gitu. Ya. Luar biasa ya. Itulah seorang hamba Tuhan yang dibangkitkan Tuhan dengan iman. Memang beliau juga sebelumnya
Tuhan tahu betul latar belakang. Makanya latar belakang seseorang itu pada saat dia dipanggil Tuhan, menjadikan seperti itulah dia di masa-masa selanjutnya. Beliau adalah seorang yang tergolong dalam iman yang sebelumnya tergolong garis keras. Makanya waktu beliau bertobat, dia juga dengan pertobatan yang betul-betul sungguh-sungguh. Karena apa yang menjadi latar belakang, dan disitulah Tuhan panggil untuk beliau mengerjakan sesuai dengan panggilannya, dan karena Tuhan memang mengasihi semua jiwa-jiwa. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Yosua selama ini. Nah, Pak Yosua, Bapak di dalam pelayanan kan banyak mengalami pasti mujizat Tuhan kan? Iya. Ya. Itu untuk meneguhkan panggilan Bapak dan juga meneguhkan bahwa Tuhan Yesus yang Bapak percaya itu memang benar, Dia adalah Tuhan. Nah, kira-kira mujizat-mujizat apa saja yang Bapak bisa bagikan kepada teman-teman? Dulu mujizat saya waktu pelayanan ke Mentawai. Mentawai itu memang saya diuji. Salah satu ada orang Islam ya, Muslim. Ya. Dia sakit, maaf kata, apa sih ini, gondong ya? Gondong ya, orang dulu suka pakai belau kan? Atau getah bening. Gondong lah kan, suka sakit. Pak, ditantang selagi KKR kan. Itu di kampung Nemleo, ya, kampung Tua Bejat juga. Saya pelayanan ke Pulau Mentawai, ditantang. Kalau memang Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, bisa gak Bapak sembuhkan saya punya anak sakit gondong? Waduh, saya cuma bilang begini, Tuhan, jangan kau permalukan hamba-Mu. Saya sambil nangis, Tuhan, jangan kau permalukan hamba-Mu, saya bilang. Hamba ditantang seperti ini, Tuhan. Terus saya bilang, anaknya maju ke depan, saya bilang, suruh ke sini. Nah, saya deg-degan juga, kalau ini nggak sembuh, waduh, repot juga kan? Udahlah, saya bilang gini, dalam nama Yesus, saya pegang lehernya kan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau dokter di atas segala dokter, engkau tabib segala tabib, dalam nama Yesus malam ini terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Saya sambil berdoa juga deg-degan kan, kalau nggak sembuh gimana nih, saya bilang. Ya udah, saya dekat dalam nama Tuhan Yesus, udah. Saya bilang, wah, bilang Bu, duduk ke tempat, kembali ke semula, saya bilang. Tapi ketika anak itu belum selesai duduk, ini udah sembuh. Udah sembuh. Wah, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Jadi KKR malam pertama ditambah lagi 3 malam jadinya. Luar biasa. Itu pertama kali saya mengalami mujizat Tuhan buat pelayanan di Mentawai itu. Mentawai ya. Yang kalau KKR pakai diesel. Jadi itulah orang Muslim itu. Anaknya sembuh sakit gondong. Mah aku sembuh katanya, udah. Nah, disitulah dia mulai percaya Yesus. Haleluya. Saya bilang, Bu, percaya Tuhan Yesus, Bu? Iya Pak, saya percaya. Katanya, Isa yang nyembuhin katanya. Ya sudahlah, kalau mau percaya Yesus, saya bilang ambil keputusan baptis, saya bilang. Haleluya. Karena dalam Al-Quran kan sibgoh. Ambil keputusan baptis, saya bilang. Iya. Ada kami baptis di laut. Baptis satu keluarga, ya udah, puji Tuhan. Itu awal mujizat saya, Pak. Awal mujizat. Besok malamnya banyak lagi yang dari seberang datang. Banyak sekali itu. Haleluya. Gitu. Nah, sampai sekarang dari situlah saya berani maju ke pondok pesantren pelayanan. Luar biasa. Karena saya pernah nyembuhin seorang ustadz yang sudah meninggal dunia. Saya nggak sebutkan namanya. Iya. Dia sakit kaki yang gede itu? Kaki gajah. Kaki gajah. Saya cuma bilang gini, saya kan pelayanan di salah satu gereja. Pak, mau gak doain orang Muslim? Saya bilang, ya siap, saya bilang gitu kan. Karena saya punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkarya, saya bilang gitu kan. Siapa? Ustadz, Pak. Oke. Kalau memang dia mau didoakan sama pendeta, saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan. Amin. Karena saya sebagai manusia biasa, saya nggak punya apa-apa, saya bilang, yaudah kita datang yuk. Itu udah kakinya udah segini Pak. Saya bilang, Pak, saya bilang, percaya Yesus, dia sempat ini kan, kalau memang Yesus bisa menyembuhkan, nih kaki saya sembuhin. Saya bilang, saya nggak bisa menyembuhkan, saya bilang Pak. Tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan Bapak. Amin. Ya, saya doain sambil saya tepuk-tepuk kan. Memang kalau saya kaki gajah kan nggak terasa ditepuk juga kan. Dalam nama Yesus udah saya pulang. Besok malamnya saya didatengin sama keluarga. Jangan-jangan ada apa nih kan? Tengah malam jam 12 malam. Diketok
ke rumah jemaat, saya kan ngintip tempat jemaat ya. Pak, bahasa Jawanya matur nuwun kan ya. Terima kasih katanya. Kenapa Pak Ustaz sembuh? Dia ngeluarin apa namanya? Maaf kata apa? Nanah banyak saya sembuh katanya. Oh, berarti terima kasih Tuhan di situ. Ya, sampai saat ini banyak orang Islam yang bertobat dari mujizat Tuhan yang Tuhan berikan. Gitu. Haleluya. Bahkan dari kadang-kadang saya pertama kali masuk YouTube Pak Yusmano Bulu, banyak orang yang telepon saya. Banyak orang yang bertobat melalui YouTube. Haleluya. Kadang-kadang ada orang didoakan melalui YouTube sembuh. Haleluya. Ya. Luar biasa sekali. Ya itulah Tuhan. Ya. Saya yakin tidak ada apa-apanya, hanya Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan luar biasa. Itulah seperti yang saya katakan bahwa ini firman Tuhan. Semua yang tertulis di dalam ini, dalam apa namanya? Dalam Alkitab ini adalah firman yang dibukukan. Sebab itu perlu sekali untuk kita mengenal firman. Perlu sekali untuk kita mengenal Tuhan yang benar. Karena ingat teman-teman, Tuhan yang benar itu hanya satu. Tuhan yang benar itu tidak ada duanya. Kebenaran itu juga hanya satu, tidak mungkin ada dua kebenaran. Dan firman Tuhan itu hanya satu. Dan gampang sekali untuk membuktikannya, yang mana untuk membuktikan yang asli dan yang palsu. Ya, biasanya firman yang muncul duluan itu yang asli. Ya, kalau yang belakangan, nah itu biasanya palsu. Kita lihat dari uang saja. Kenapa ada uang palsu? Karena ada uang yang asli. Dan yang asli itu pasti muncul pertama. Oleh sebab itu, dan untuk mengenalinya lebih simpel lagi. Mengenalinya dari pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu sangat mudah. Kita tidak usah bicara kuasanya. Kita tidak usah bicara kasihnya. Kita dari firman-Nya, sangat simpel. Tuhan Yesus berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Tidak ada manusia yang sanggup berbicara seperti ini. Kalau manusia pasti akan minimal jauhi musuh-musuhmu. Kalau perlu hajar mereka. Kalau perlu bunuh mereka. Karena apa? Karena manusia dirasuk sama setan. Dikuasai sama setan. Itu sebabnya kalau manusia hidup di dalam kebencian, manusia hidup di dalam amarah, manusia suka membunuh, menghalalkan darah orang, itu dari setan, teman. Setan yang mengajarkan manusia untuk saling membenci, saling menghabisi, saling membuat menderita satu dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus, Dia mengajarkan, amin, kasihi musuhmu, berdoalah buat mereka. Amin. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Di mana kita mau menemukan manusia sanggup mengajarkan seperti ini? Tidak mungkin. Dan ini tidak ada yang bisa bantah, ini adalah firman. Karena satu identitas dari Tuhan, hakikat Tuhan itu sangat sempurna, satu tidak bisa dibantah. Hakikatnya adalah kasih. Kalau Dia berkata, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Dia menginginkan semua manusia selamat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita punya istri hanya satu. Kenapa? Karena Dia tidak mau kita saling menyakiti. Kalau punya istri dua, bisa ribut. Bisa tarik, bisa jambak-jambakan rambut, bisa saling iri hati, saling maki-maki, bisa berantem. Itulah Tuhan yang benar. Dia tahu kapasitas manusia. Tidak mungkin manusia bisa punya pasangan lebih dari satu. Dari Taman Eden, pelajari sejarah bahwa Tuhan menciptakan pasangan satu orang suami, satu orang istri. Ya, tidak pernah Tuhan menciptakan satu Adam dan dua perempuan. Apalagi 3, 4, apalagi sampai 13. Tidak pernah. Itu hanya hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan yang ditaruh di dalam manusia sehingga manusia kedagingan, ya, ingin sekali untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi dari pengajarannya tidak bisa dibantah kalau Dia adalah Tuhan. Oke, Pak Yosua, ini mungkin Bapak kan sudah mengalami berkat Tuhan luar biasa nih ya. Sudah mengalami keselamatan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Bapak mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa memberkati
teman-teman yang menyaksikan acara ini yang belum kenal Tuhan Yesus, yang belum percaya Tuhan Yesus? Pesan apa yang Bapak berikan? Baik, pesan saya satu, bagi anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Karena keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus. Yes. Di dalam Alkitab mengatakan, mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau diselamatkan. Tidak pakai kata insya Allah. Amin. Tidak pakai kata mudah-mudahan. Amin. Keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Maka dari itu bagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan, mari saat pada malam hari ambil keputusan. Yes. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Jangan pernah takut. Amin. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus. 48 Al-Fat ayat 2. Yes. Muhammad gak bisa menyelamatkan. Yes. Di situ tertera agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad gak bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dia berdoa, ya Allah, dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha tinggi. Karena jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Haleluya. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Pegang Yesus dengan erat sampai akhir hayat kita, sampai inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Aku tetap cinta Yesus. Haleluya, luar biasa sekali. Ya, teman-teman, kita sangat diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan juga sangat diberkati dengan apa yang dibagikan oleh Bapak Muhammad Yasin pada kesempatan ini. Dan beliau saat ini adalah seorang hamba Tuhan yang ada di garis depan, yang memberitakan Injil khususnya kepada orang-orang seberang, supaya mereka mengenal Tuhan dan mereka bisa diselamatkan. Teman-teman yang diberkati, silakan dukung Pak Yasin, dan nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, silakan didukung supaya beliau bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa eksis, bisa membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Pak Muhammad Yasin setelah percaya Tuhan Yesus diberi nama Yosua, ya. Jadi Bapak Yosua Muhammad Yasin. Silakan dukung, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, terima kasih buat Pak Yosua. Sama-sama, Tuhan berkati. Atas kesaksian yang luar biasa. Amin. Tuhan, doa kami buat Bapak, Tuhan pakai terus luar biasa ya. Oke. Buat teman-teman juga doa kami buat Anda semua supaya Anda selalu ada di dalam kemurahan Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan menyentuh hidupmu dan memberkati hidup kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.